Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Sentot Tegar Al-Ghazali. Saya delegasi dari kelompok 6 Biologi Sel dan Molekuler. Di sini kami akan menjelaskan tentang badan Golgi berupa dan juga fungsinya, dan organel sel berupa lisosom, reoksisom dan juga glioksisom. Oke, langsung saja kita ke materi badan Golgi. Nah, apa sih badan Golgi itu? Badan Golgi juga disebut sebagai aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Badan Golgi merupakan salah satu organel terbesar yang memiliki struktur bentuk tumpukan kantong pipih, tersusun dari membran sel atau yang biasa disebut sisterne, tampak seperti tumpukan roti pita dan terdapat gelembung kecil yang bentuknya seperti mangkuk. Badan Golgi memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu sakula, yang kedua itu ialah vesicle secretoris, yang ketiga ialah microvesicle atau vesicle transfer. Oke, kita langsung saja ke struktur badan Golgi yang pertama yaitu sakula atau sisterne. Sakula atau sisterne ini merupakan gelembung yang berbentuk pipih seperti cakram, bertumpuk dan dipisahkan oleh celah yang sempit. Ada yang berbentuk cembung dan ada juga yang berbentuk cekung. Kemudian yang kedua ialah vesicle secretoris. Vesicle secretoris bentuknya gelembung yang merupakan bagian dari sakula yang ada pada bagian tepi. Dan vesicle secretoris ini berhadapan langsung dengan membran plasma. Fungsinya yaitu untuk memproses protein pada lumens. Kemudian yang ketiga ialah microvesicle atau vesicle transfer. Struktur ini merupakan gelembung yang sangat kecil, berasal dari retikulum endoplasma dan terhubung dengan sakula. Fungsinya ialah untuk fungsinya sebagai perantara protein yang berasal dari retikulum endoplasma. Oke, selanjutnya ialah badan Golgi memiliki 2 bagian kantong kecil yang disebut kis dan trans. Bisa dilihat di gambar tersebut ya. Kis itu berfungsi untuk menerima vesikel yang berasal dari retikulum endoplasma. Vesikel ini akan diproses sedemikian rupa agar dapat bergerak menuju ke sisi trans. Nah, kemudian selanjutnya ialah di sisi trans. Trans berfungsi untuk mengirim vesikel ke berbagai bagian sel atau keluar sel. Selanjutnya ialah fungsi badan Golgi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Agdaca Shalwa Putri Aulia. Kepadanya kita lanjut. Baik, saya Agdaca Shalwa Putri Aulia dengan NIM 22210108002. Di penjelasan sebelumnya kita sudah tahu nih apa itu badan Golgi. Nah, di sini kita akan mengetahui apa sih fungsi badan Golgi itu. Pada badan Golgi terdapat 2 struktur utama, yaitu struktur cis dan struktur trans. Permukaan luar berbentuk cembung atau forming phase atau disebut juga permukaan cis merupakan bagian yang dekat dengan nukleus. Sedangkan permukaan dalam berbentuk cekung atau motoring phase atau disebut juga sisi trans merupakan bagian yang menjauhi nukleus. Forming phase menerima protein dalam bentuk vesikel-vesikel yang kemudian dimasukkan dalam lumen sisterna. Protein yang diterima sebagian besar berasal dari retikulum endoplasma kasar. Di dalam lumen sisterna, isi dari vesikel akan diproses atau dimodifikasi di dalam motoring phase sehingga membentuk vesikel yang siap ditransport ke bagian-bagian sel lainnya atau bahkan dikirim keluar dari sel. Pergerakan berbagai jenis protein diatur oleh badan Golgi. Beberapa protein akan disekresikan keluar sel, protein membran akan digabungkan ke membran plasma, dan ada pula yang dikirim ke lisosom. Oleh karena itu, fungsi dari badan Golgi antara lain modifikasi protein, transport lipid, membentuk lisosom, dan membentuk akrosom pada sel spermatozoa. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk subbab materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Janar Fareza, NIM 222-1010-815, akan menjelaskan materi tentang lisosom, periksom, dan glikosisom. Yang pertama yaitu pengertian lisosom. Nah, lisosom adalah organel sel yang berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu organel yang berupa suatu membran. Nah, yang kedua mengandung dua atau lebih enzim hidroles yang semua adalah asam hidroles. Nah, yang ketiga memiliki sifat latenan enzim. Struktur lisosom itu berbentuk bulat yang terbungkus oleh suatu lapisan membran, umumnya berisi enzim pencernaan hidrolisis. Proses pembentukan lisosom ada dua macam, yaitu dibentuk langsung oleh RE atau retikulum endoplasma. Nah, enzim lisosom adalah suatu protein yang diproduksi oleh ribosom dan kemudian masuk ke dalam RE. Dari RE enzim itu dimasukkan ke dalam membran. Nah, kemudian dikeluarkan ke sitoplasma menjadi lisosom. Nah, yang kedua yaitu dibentuk oleh badan Golgi. Lisosom berasal dari pembentukan tunas sistem A Golgi pada sisi trans lisosom primer pada umumnya adalah vesikuli yang bersalurkan protein yang disebut klakrin. Jenis lisosom itu ada dua, yaitu lisosom primer dan lisosom sekunder. Lisosom primer itu lisosom yang belum digunakan untuk pencernaan dan hidrolis. Nah, sedangkan yang sekunder, lisosom yang telah bekerja menyatu dengan membran fagosom dan endosom. Nah, udah tahu ya bedanya lisosom primer dan sekunder itu. Kalau primer itu belum digunakan untuk pencernaan hidrolis. Nah, sedangkan sekunder yang telah bekerja dan menyatu untuk membran fagosom dan endosom. Kedua itu pengertian periksisom. Nah, periksisom adalah organel yang ditemukan di hampir semua sel eukariotik yang terbungkus oleh membran tunggal dari lipid yang mengandung protein. Periksisom terlibat dalam proses metabolisme asam, lemak, asam amino, dan biosintesis plasmagones, yaitu efek fosfolipid yang penting untuk fungsi otak mamalia dan paru-paru. Periksom mampu beradaptasi dengan kondisi yang berubah-ubah. Nah, fungsi periksom yaitu fungsi umumnya penghasil enzim, oksidase, dan katalase. Fungsinya di dalam sel hati, periksom menetralisir racun alkohol berbahaya lainnya. Fungsi periksom. Nah, fungsi periksom adalah menyederhanakan rantai asam lemak yang panjang melalui beta oksidasi. Pada tumbuhan terdapat dua macam periksom, sedangkan pada hewan terdapat satu macam periksom. Nah, ini fungsi periksom itu ada dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, fungsi pada hewan itu di dalam sel hewan, asam lemak yang dapat panjang menjadi rantai medium asam lemak yang kemudian dibawa ke mitokondria dan akhirnya dipecah menjadi karbon oksida dan air. Nah, di periksom juga terjadi reaksi pertama dalam pembentukan plasma halogen dalam sel hewan. Kekurangan plasma halogen menyebabkan kelainan di bagian selubung mielin pada sel saraf yang merupakan salah satu alasan mengapa pada paroksisom mempengaruhi sistem saraf. Dia berperan dalam produksi asam empedu yang penting dalam pencernaan lemak dan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A dan K. Nah, fungsi pada tumbuhan, pada tanaman yang lebih tinggi tingkatannya, peroksisom juga berisi antioksida. Ini membuktikan bahwa peroksisom menghasilkan superoksida O2, nah, dan nitrooksida NO. Peroksisom pada sel tumbuhan transpolarisasi ketika melawan jamur penetrasi. Nah, struktur peroksisom itu terdiri dari 40 enzim yang terbungkus oleh membran plasma lipid ganda. Yang terakhir yaitu pengertian giloksisom. Nah, giloksisom adalah organen yang mirip dengan peroksisom yang namun hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Nah, ini pada giloksisom ini pada sel tumbuhan, tidak ada di sel hewan. Nah, giloksisom ini ditemukan dalam jaringan penyimpanan lemak dari biji tumbuhan.
berperan penting untuk menyediakan sumber energi pada masa perkecambahan sampai biji. Nah, tersebut berupa menjadi tumbuhan yang mampu berfotosintesis. Nah, struktur giloxisum itu memiliki struktur seperti ovoid dengan diameter 0,5 sampai 1,5 UM. Diperkirakan ukuran sebesar mitokondria dan lisosom. Nah, dengan mikroskop elektrobadan mikro yang ada pada tumbuhan glikosisum, dalamnya mengandung matris yang bergranular. Fungsi glikosisum yang pertama itu mengontrol dan menangkatalisis dekomposisi senyawa secara bertahap, khususnya menyimpan lemak. Yang kedua, menyalurkan produk yang terdapat sintesis senyawa dan senyawa karbon yang banyak atau karbohidrat. Mereka sangat penting dalam pertumbuhan karena mereka itu membentuk sintesis dinding sel baru. Yang ketiga itu sebagai tempat metabolisme asam lemak. Yang keempat itu tempat terjadinya siklus glikosilat. Nah, pembentukan glikosisum yaitu glikosisum dibentuk dari proses yang sama, dan peroksisum yaitu dengan pembelahan atau penuntasan dari glikosisum yang sudah ada. Banyak glikosisum memiliki enzim untuk mensintesis protein bersama ribon di sitotol dan melakukan transkolasi melalui membran glikosisum yang sudah ada di dalam sel.